Shalom warga kerajaan. Salah satu murid daripada Tuhan Yesus bernama Filipus bertanya pada dia, tunjukkan kepada kami Bapa kami. Bagi kami itu cukup bagi kami. Cukup itu sering saya explore, yaitu perkataan arkeo. Artinya saudaraku sufficient. Merasa cukup, tidak usah cari yang lain. Dan kemudian empowered, dikuasai dengan kuasa yang tak terkalahkan. Dan tokoh yang terakhir ini tokoh yang paling bagus. Elisha bin Syafat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Dia bertemu dengan Elisha yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya orang ini seorang pengusaha yang mengerti manajemen, bayangkan. Dan mengerti leadership, 12 pasang lembu dan dia mengemudikan yang ke-12. Artinya dia bisa yaitu mendelegasikan. Dan saat itu dia melemparkan jubahnya kepada Elisha, ya, jubahnya dilepas dilemparkan. Itu ada suatu calling. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia meninggalkan lembu-lembu itu dan dia pamit dulu. Saya mau pamit orang tua saya. Carikan seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin manapun yang menghormati orang tuanya. Dan saudara mendapatkan satu kualitas yang luar biasa. Baru aku mengikut engkau. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, barang siapa membajak menoleh ke belakang tidak layak mengikut aku. Saudaraku, standar yang lebih tinggi, ya toh. Lalu diizinkan pulang dahulu silakan dan ingat apa yang ku berbuat kepadamu. Dan apa yang dia lakukan, pasangan lembu itu disembelih dan memasak dagingnya dan bajaknya dihancurkan. Ini artinya membakar jembatan yang ada di belakang. Lalu kemudian dipersembahkan daging itu dibagi kepada orang-orangnya. Dia mengerti bagaimana memberikan bonus, saudaraku. Kemudian mereka makan, dirayakan, menjadi hamba Tuhan. Sesudah bersiaplah ia mengikuti Elia dan menjadi apa? Menjadi ebednya, menjadi pelayannya. Dari bos menjadi pelayan, saudaraku. Itulah perjalanan dalam leadership. Karena itu saudaraku, kalau orang tidak generous, tidak siap berkorban, tidak siap untuk melayani Tuhan. Tetapi ini contoh yang baik. Dia punya hubungan yang baik. Bapaknya bernama Syafat. Syafat artinya hakim, ya, artinya hakim. Dan apakah dia hakim beneran apa cuma nama? Tapi pas sedikit dia ngerti justice, keadilan. Apa yang hilang dari dunia ini? Keadilan, saudaraku. Kemudian dia punya bapak rohani, yaitu Elia, saudaraku, kalau bisa baca 2 Raja-Raja 2. Bagaimana dia menempel dengan Elia. Dan kemudian mendapat urapan ketika jubah Elia. Pada waktu Elia terangkat dengan kereta berkuda yang berapi. Dia berkata, yang kamu minta itu sukar. Berikan 2 bagian rohmu. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, itu akan terjadi. Kalau kita bisa melihat the real Elia, yaitu Tuhan Yesus, ya, the greater than Elijah, maka kita akan menerima urapan itu, saudaraku. Saya mendapat yaitu revelation tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dan kemana-mana saya beritakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang kita beroleh selamat. Dan kita lihat bagaimana dia bisa ya seorang yang bisa manage yang baik. Saya masih ingat saya belajar dari Pak Alex. Cari pemimpin itu memang sudah terbukti di dunia bahwa dia seorang leader. He has followers. Seperti kata John Maxwell, apa tanda seorang leader? Punya follower, saudara. Dan kemudian bukan follower di sosmed ya, bukan ya. Bukan itu, saudaraku. Tapi a real leader. Dan kita lihat bagaimana Elisha dipakai Tuhan secara luar biasa lebih spektakuler daripada Nabi Elia, bapak rohaninya. Karena itu, saudaraku, milikilah hubungan yang baik dengan orang tuamu. Milikilah hubungan yang dekat dengan ayah rohanimu. Dan tentu saja dengan Bapa di sorga. God bless you. Jadi pemimpin yang hebat. Dalam nama Yesus, influence your family. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan baik. Sampai ada di minggu terakhir bulan Juli. Kita tetap terus merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, amin. Yang percaya Tuhan baik, mari silakan
bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau menutup semua suara-suara, kami menutup telinga kami dari suara-suara yang bukan daripada-Mu. Dan kami mau mendengar suara-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami alaskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang kami cinta, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Dunia takkan sanggup untuk
bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Amin. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
Yang kami sembah, yang kami hormati, kami tinggikan. Tidak ada yang lain, yaitu kekasih jiwa kami, pribadi yang hebat dan mulia, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Nah, mari di pagi yang berbahagia dalam hadirat-Mu, kami butuh arahan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Sehingga setiap kami hidup yang Kau berikan, kami melangkahkan kaki kami tetap berada dalam koridor kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu itulah yang mengarahkan kami tepat pada sasaran tujuan yang Tuhan mau. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas. Mari berkarya dah dengan sepenuh yang Kau mau. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, kami puja pujaan hati kami, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kalau saudara tidak keberatan bisa maju ke depannya. Banyak sekali di depan kosong. Mari, kalau tidak saya yang jalan ke belakang. Mari kerjasama yang baik. Ya, selamat berjumpa lagi. Terima kasih pemusik, pemuji, soundman, multimedia, juga kameramen. Ya. Jadi waktu saya masuk di gedung ini, memori saya hidup kembali. Berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun ada ya. Nah, untuk itu hari ini saya akan share dengan saudara tentang leading as influencer in my family. Yaitu tentang memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Bagi saya, bahwa orang boleh banyak saja menghasilkan kekayaan, punya usaha yang expand di mana-mana. Banyak orang bisa buat begitu, tapi sedikit orang yang dapat membangun sebuah keluarga. Saudara bisa saja punya anak, punya cucu, cicit, disebut papa dan mama, belum tentu saudara berperilaku punya hati sebagai bapa dan mama. Ya. Nah, makanya untuk mengurusi keluarga sebagai warga kerajaan Allah, itu adalah hal yang harus diusahakan oleh seluruh anggota keluarga. Saya katakan seluruh apa? Anggota keluarga. Tidak bisa cuma papa mama, tapi anak-anak juga terlibat, sampai cucu-cucu. Kalau kita mau melihat, we are have the strong family. Jadi bukan sekedar punya anak atau cucu, tapi kita punya purpose, tujuan. Bahwa dari hidup kita sebagai papa mama bisa menjadi pengaruh dalam keluarga, anak cucu kita juga yang meneruskan generasi itu. Nah, untuk itu yang saya mau share dengan saudara, itu kita harus menjadi pribadi yang berpengaruh dulu dalam keluarga. Nah, bicara pribadi itu papa, mama, anak-anak, termasuk yang masih kecil. Makanya kenapa di gereja ini ada Rocky, Rocket, KGC, Royal. Nah, itu harus terjadi di keluarga. Ya. Makanya kita lihat ada orang hebat di belakang mimbar, hebat di atas panggung, tapi dengan anak-anaknya tidak ada yang meneruskan. Justru tidak punya arah yang jelas. Nah, itu makanya dalam keluarga itu untuk bisa menjadi pribadi yang berpengaruh dalam keluarga, perlu ada discipleship, pemuritan dalam keluarga, bukan hanya di gereja. Nah, untuk itu saya akan share dengan saudara banyak pengalaman bagaimana hidup saya dengan Tuhan yang tidak pernah dididik oleh orang tua kandung. Bahkan orang tua angkat saya pun, mereka tidak menjadi model untuk saya. Karena mereka ateis dan tidak hidup dengan Tuhan. Tapi bagaimana saya akan share, dan kami juga belum punya anak, tapi kami punya anak-anak yang Tuhan percaya untuk kami didik. Nah, disitulah saya akan share bagaimana kami satu dengan yang lain.
di dalam pemuritan bisa saling membangun, menasihati, menghibur. Makanya saya pergi pun kemana-mana, di rumah kami tetap jalan. Ya, contoh baru aja hari Sabtu ada 4 anak-anak kami yang pergi ke Singaraja untuk pemuritan pelayanan. Ya. Dan mereka itu pun juga setiap tahun harus diutus untuk magang di kota mana sampai mereka menjadi full time di tempat itu. Haleluya. Nah itu, untuk itu kita lihat dari 1 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan 7. Minta tolong timekeeper ya. Soalnya di sini dibilang saya 40 menit. 9:45 sudah harus selesai. Nah, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ayat pertama sampai dengan 7. Saya bisa minta tolong salah satu singers tadi baca ayatnya. Halo, mari bantu saya, mic-nya tolong. Mari bangkit berdiri. Mic-nya ada ya? Ya, langsung. Ayat pertama sampai dengan 7, ya di situ aja bisa. Berdiri bolehlah kelihatannya. Ayat pertama sampai dengan 7, silakan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang lain jatuh ke dalam jerat iblis. Gereja ini ada penatua. Nah, bagaimana penatua itu bisa berfungsi menjadi pengaruh termasuk leader dalam gereja lokal ya. Peranannya pribadinya dulu perlu dibangun. Dan itu terus di keluarga. Ya. Makanya itu perlu satu yang namanya discipleship, pemuritan. Ya. Nah untuk itu kita lihat dari ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Kira-kira untuk bisa menjadi pribadi yang berpengaruh dalam keluarga, itu apa yang perlu kita latih dari ayat pertama sampai dengan ke-7. Ya. Nah ayat pertama sampai ke-3 tadi sudah dibacakan, thank you. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghadapi jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Makanya seringkali rebut kursi juga dalam gereja tentang penatua. Terjadi persaingan juga dalam gereja. Terjadi juga ada yang disuka, punya kelompok-kelompok tertentu. Ya, itu kita lihat, karena maunya yang indah, tapi bukan yang bernilai. Ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari 1 istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar apa? Orang. Ayat ketiga, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan apa? Peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jadi kebenaran ini yang perlu dilatih di sini, ayat pertama sampai 3. Tidak hidup dalam sistem dunia dan daging. Katakan sistem dunia dan daging. Nah makanya di bumi ini ada, kita lihat ada dunia gereja, karir, pendidikan, dunia keluarga, dunia penanggulangan orang miskin, pendidikan, termasuk dunia politik. Nah, jadi setiap pribadi kalau dia bangun di mana ditempatkan di dunia itu, dia menjadi pengaruh sebagai orang warga negara, warga kerajaan Allah. Haleluya. Tapi dalam kenyataan kita lihat dalam dunia gereja aja sistem dunia ini masih terjadi. Sistem daging masih terjadi. Contoh, sebelum pemberkatan nikah sudah hamil. Terjadi perceraian. Ya, terjadi perselingkuhan. Terjadi juga korupsi. Terjadi juga penipuan dalam gereja soal keuangan dan apapun. Karena apa?
Karena sistem dunia dan daging masih berada di dalam gereja. Jadi itu kalau akan terjadi menjadi pengaruh kita sampai kita bermasyarakat di dunia mana Tuhan tempatkan kita, makanya masing-masing kita papa mama anak-anak ini perlu justru mempengaruhi di bumi di mana kita tinggal dengan sistem kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara sistem di mana kita menghidupi kebenaran. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Sampai berapapun umur saudara. Saudara mau mulai dalam kebenaran, putusan di tangan saudara, mau mengakhiri dalam kebesaran Tuhan atau enggak. Nah ini yang kita mesti lihat. Jadi kita tidak hidup lagi dalam sistem dunia dan daging. Nah masing-masing orang tua anak di pemuritan itu saling mengkoreksi. Ya, kalau papa masih ada dalam sistem ini, mama juga bagaimana anak itu akan bisa menjadi pribadi yang kuat kalau dia tidak melihat hidup papa mamanya. Nah papa mama kalau sudah bicara tentang hal-hal ini tidak lagi dalam sistem dunia daging, anak-anak itu juga tertular sampai mereka berkeluarga, beranak cucu. Regenerasi itu tetap dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Nah makanya itu setiap saudara dalam keluarga perlu ada pemuritan. Pemuritan itu jangan pikir Bible study. Setiap pelajaran apa yang saudara dapat, saudara hidupi. Dan itu dibagikan pada anak-anak, anak-anak juga ditanya, apa yang dia dapat, yang dia hidupi. Kalau enggak kita lihat dalam gereja itu, dalam keluarga itu, setiap pribadi akan kebingungan, tidak tahu arah kemana. Sehingga kita berpikir kita punya gereja ini, kita punya gereja itu, it's okay. Enggak, kita tidak berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Haleluya. Amin. Kata hamartia, dosa itu tidak tepat sasaran. Jadi dosa itu bukan hanya berzina, mabuk-mabukan. Dalam keluarga tidak punya tepat tujuan yang Tuhan mau. Itu sama dengan dosa. Hari ini kita mesti tahu. Haleluya. Jadi makanya itu perlu, ya. Makanya orang munafik itu adalah orang yang tidak lagi bisa melihat atau tidak jujur lagi atas perbedaan, yaitu perbedaan dari perkataan mereka dan hidup mereka. Itu orang munafik. Dia sudah tidak bisa lihat itu lagi. Maka akhirnya bukan lagi Tuhan yang diutamakan, tapi organisasinya, pelayanannya, sistemnya. Itu dah. Ya. Nah makanya kita harus mengerti itu. Makanya kalau orang betul-betul membawa satu nilai pengaruh kerajaan Allah itu pasti gaya hidupnya adalah integritas. Orang yang berintegritas adalah tidak bermuka dua. Amin. Dan juga tidak munafik. Nah itu adalah orang yang memegang perkataan dan melakukan apa yang dia katakan. Amin. Amin. Makanya saudara sebagai pengkhotbah, saudara sebagai gembala kakak, sebagai koordinator apa yang saudara katakan itu yang harus saudara hidupi. Bagi saya banyak jiwa datang untuk rock ministry ini bukan karena punya program tata sound system yang bagus, bukan hanya multimedia yang bagus, it's okay, tapi bukan itu yang utamanya. Yang terutama orang bertemu dengan Tuhan, orang melihat kehidupan Tuhan dalam hidup saudara sebagai warga kerajaan Allah. Kalau enggak, satu waktu gereja itu jadi bisnis. Dengan metode-metode cara-cara bisnis, yang penting jumlahnya banyak, duitnya banyak, bisa buka gereja di mana-mana. Tapi esensinya hilang. Haleluya. Amin. Nah itu, kira-kira paham ya? Nah yang berikut, ayat yang keempat. Seorang kepala keluarga yang baik itu disegani dan dihormati oleh apa? Anak-anaknya. Ini bicara begini, hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu firman Tuhan, hidup.
Nah, orang yang hidup dalam nilai kerajaan Allah, namanya siapa? Elusai Frankie Utana. Dia harus hidup dengan arti nama itu. Elusai artinya Allah itu kekuatan, Frankie itu jujur. Utana, baca dari belakang anak Tuhan. Nah, orang melihat itu, kamu itu atribut. Saudara pakai salib, orang mau melihat apakah saudara sudah salibkan daging dan sistem dunia itu. Haleluya. Atau adat istiadat dari daerah saudara masih menguasai saudara. Jadi kalau anak-anak saya mau menikah dari satu suku dengan yang lain dengan punya adat, saya bilang, berani enggak kalau adat itu keluar dari firman, kamu enggak ikuti. Ya harus berani itu. Kalau enggak, akhirnya kita cuma beragama. Kita enggak hidup dalam nilai-nilai apa? Kerajaan Allah. Sama dengan saudara pakai salib, kalau orang tanya, apa tujuan saudara pakai itu? Saudara punya cerita, saudara punya hidup bersama Yesus. Haleluya. Saya punya teman SMA, bukan dari satu seiman kita. Dia juara dari satu olahraga. Baru ini telepon saya. Saya lihat di umur dia 70 tahun bisa menjadi juara. Tapi kaget saya, dia stres berat. Karena waktu suaminya meninggal, dia kehilangan arah, tapi dia menyalahkan suaminya waktu hidup. Begitu keras. Nah di situ saya lihat, fisiknya boleh oke, sakitnya itu di spiritual dan jiwa. Saudara perlu mengerti, ada orang bisa kelihatannya fisiknya sehat, spiritualnya sakit, jiwanya sakit. Jadi apa? Bingung, tiba-tiba memorinya hilang. 2 hari, 3 hari yang lalu itu bisa hilang. Nah, karena saya hidup dalam kebenaran nilai-nilai ini, saya bilang saya tawarkan dia. Kamu percaya Allah, saya juga percaya Allah, tapi saya kenal namanya Yesus. Hari ini saya mengatakan, kalau Allah yang kamu sembah itu maha besar, masalahmu itu kecil. Karena kamu terlalu lihat masalahmu, kamu jadi buta dan tuli dan lumpuh dengan Tuhan yang kamu sembah. Hari ini, dia ada dalam kamu yang maha besar. Kamu percaya dia, mau saya doakan? Mau, saya doakan dalam nama Yesus. Nah, itu artinya kita mesti punya gaya hidup untuk hidup dalam nilai kerajaan Allah. Ya. Makanya kalau saudara orang yang teguh berdiri, dia tidak akan bimbang. Kamu komitmen di gereja mana? A. Ada orang datang tarik-tarik, saya sudah di sini, cari yang masih belum percaya. Dia akan berhenti. Tapi waktu dia tanya saudara tidak punya satu kepastian. Aku juga rasanya masih ragu di gereja ini. Saudara kesedot. Salahkan mereka? No. Karena saudara tidak punya pendirian. Tidak punya ketetapan. Di mana saudara berada? Haleluya. Haleluya. Sama. Karena memang ini sekarang sedang lagi terjadi hal-hal fenomena-fenomena. Untuk Tuhan izinkan apakah kita ini betul hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kadang-kadang kita ditawarin dengan kedudukan, kita ditawarin dengan duit, kita ditawarin dengan masa depan kita, dengan pekerjaan. Kembali, di mana Tuhan mau saudara itu berada. Dan kalau orang-orang seperti itu saya hadapi, saya bilang silakan. Kalau kamu bisa bertumbuh dan berbuah di situ, why not? Karena gereja itu punya Tuhan, gereja itu adalah tempat orang dilatih, bukan hanya rumah sakit atau rumah pemulihan, tapi dilatih menjadi tentara Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Lah, amin. Nah kalau saudara semua punya gaya hidup seperti ini, dalam diri saudara, keluarga, di mana-mana bermasyarakat, saudara menjadi orang yang berbawa pengaruh. Karena Tuhan yang ditinggikan, dia menarik banyak orang datang. Bukan program, bukan duit, bukan tata cara, bukan musiknya bagus, bukan flyernya bagus atau multimedia bagus. Sekalipun itu penting, tapi bukan terpenting. Haleluya. Loh, haleluya. Nah, sama juga misalnya, orang masuk di tempat ini
Saudara sebagai pelayan Tuhan, pernah enggak tanya orang ini, dari mana Ki? Bagaimana Ki? Ki atau Mi, terserah lah ya. Kita enggak biarin. Ya. Orang lain pikir, ada saya ini jadi apa di sini? Apalagi dia lagi luka hatinya. Dia bilang, tanpa ke gereja gue tambah sakit ini. Problem itu mesti kita koreksi. Orang dalam pemuritan akan mengoreksi dirinya. Bagaimana dengan kita? Bawa pengaruh atau enggak? Halo? Haleluya. Nah, coba renungkan itu ya. Itu yang namanya hidup dalam apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, kehidupan yang indah, kehidupan yang harmonis tidak asal terjadi. Dengar baik-baik. Itu perlu dibangun setiap hari dengan relationship dengan Tuhan dan sesama. Itu kehidupan doa. Nah, bukan hanya itu, dengan satu karakteristik kerajaan Allah, rendah hati. Rendah hati itu artinya mengutama Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan juga pengorbanan, memberi sampai sakit. Memberi sampai sakit. Dan dasarnya kasih. Itu juga karakter Tuhan. Nah, baru kehidupan yang indah itu akan kita nikmati selalu. Keluarga kita, pribadi kita, dan yang lain-lain. Amin. Ya, jelas ini. Nah, makanya mari kita sama-sama belajar, termasuk saya juga sampai hari ini masih terus belajar, untuk kita mau melihat kita menjadi pemimpin yang membawa apa pengaruh. Nah, ayat yang ke-6. Ya, ayat kelima ya, belum ya? Kelima sudah? Belum. Ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengapply keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat apa? Mengurus jemaat Allah. Artinya begini, menjadi model dalam keluarga. Katakan menjadi model. Nah, model itu adalah apa yang kita katakan, itu yang kita hidupi. Apa yang kita hidupi, itu yang kita katakan. Itu model. Nah, saya pun membangun hidup berkeluarga dengan anak-anak yang bukan anak secara darah daging. Ya, saya selalu ngomong, saya mau menjadi model mereka. Jadi kalau saya ngomong sesuatu kepada mereka, mereka lihat saya tidak hidupi, mereka koreksi. Saya mau berubah. Ya, suatu zaman-zaman Zoom saya ingat. Itu kan orang school from home. Ada anak-anak kita, mereka panggil saya opa, cucu-cucu. Cantik-cantik. Bajunya cantik, make up-nya oke. Tapi celananya celana tidur. Yang sudah comprang-compreng gitu. Yang kelihatan kan di atas. Di bawah enggak kelihatan dah. Di zaman kita Zoom. Waktu saya lihat saya panggil, selesai. Itu enggak bernilai. Coba rubah. Sekalipun tidak lihat, tapi bagaimana hati nuranimu, kamu sudah bohong dirimu. Oh, yes, opa, kita akan berubah. Tapi satu waktu saya Zoom, saya karena keburu lupa pakai celana olahraga saya. Di atasnya blazer. Selesai, datang anak cucu-cucu, opa-opa, mau tanya, kok opa sendiri pakai model begitu? Akhirnya minta ampun, minta maaf, minta mereka doakan. Nah, saling koreksi. Salah itu biasa. Salah itu kalau kita mau berubah, Tuhan pasti pimpin kita. Berdosa, bertobat, pasti Tuhan terima. Haleluya. Dia tidak pernah buang kita. Dia pernah tinggal kita. Mari kita sebagai gereja Tuhan, mari menjadi model dalam apa? Keluarga. Nah, ayat yang berikut 2 Timotius 3 ayat apa? Nah, dibilang gini, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan apa? Kena hukuman iblis. Nah, ini bicara tentang dewasa rohani. Dewasa apa? Nah, orang yang dewasa rohani, dengar, tidak lagi memusatkan pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain. Nah, orang lain di sini segereja, seiman dan sesama. Itu kita mesti lihat. Bukan hanya segereja,
seiman juga dan kepada apa? Sesama. Itu orang yang dewasa rohani. Nah, orang yang dewasa rohani, dia mendapat pengajaran, dia simpan dalam hatinya dan dia hidupi untuk dia menjadi berkat, tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang lalu dia pernah buat. Paham ini saudara ya? Nah, makanya orang yang bisa dewasa rohani, orang yang tidak hanya melihat mujizat, tidak hanya melihat sign and wonder, tidak hanya melihat nubuatan, tidak hanya melihat keajaiban, dan tidak hanya melihat berkat. Sekalipun itu penting, tapi itu bukan terpenting. Orang dewasa rohani kita lihat, apa kurangnya Musa? Angkat tongkat, Laut Merah terbelah dua. Disuruh perkatakan gunung batu itu keluar air atau enggak? Keluar. Lempar tongkat, jadi ular. Tapi waktu dia dibilang jangan pukul gunung bukit batu itu, dia tetap pukul. Keluar air atau enggak? Musa mungkin juga bilang gini, buktinya gue hebat tuh. Disuruh jangan pukul sama Tuhan, saya pukul keluar tuh. Dia lupa kalau itu Tuhan bela firman-Nya. Karena Tuhan melihat orang Israel butuh air itu, bukan Musa. Jadi mujizat terjadi itu bukan Musa, itu Tuhan. Nah, kenapa dia nama masuk tanah Kanaan? Sekalipun umurnya 120 tahun. Matanya tidak kabur, kekuatannya belum pudar. Halo? Dia tidak menikmati itu. Karena apa? Karena dia selalu hidup dengan pengalaman kemarin. Kemarin di gereja dulu kami kayak begini kok, fine-fine aja. Kenapa sekarang mesti begini? Diproses macam-macam. Halo? Kemarin saya doakan orang mati bangkit, hari ini malah yang hidup mati. Karena melihat kepada mujizat. Halo? Orang melihat pada mujizat berkat. Tanda-tanda ajaib. Suasana hadirat dalam memuji. Aku kok enggak rasa ini lagi. Aku enggak seperti ini dulu. Itu orang hanya cuma melihat hal-hal tanda-tanda ajaib. Beda dengan Abraham. Ishak anak mujizat. 100 tahun dia menunggu. Sarah 90 tahun. Betul. Tapi satu waktu Tuhan bilang, bawa anakmu ini ke gunung Bukit Moria. Berikan dia jadi korban. Abraham dah bilang, aduh Tuhan, ini anak mujizat, gue berdoa sampai air mata keluar, air apa enggak tahu lagi. Capek, sekarang tiba-tiba justru jadi korban. Tapi hebatnya lihat, Ishak tanya, Pak, pisau sudah ada, kayu bakar sudah ada, api ada, mana korbannya? Apa yang dia ngomong kalau sudah baca Kejadian? Tuhan yang menyediakan. Karena apa? Dia bukan cuma lihat mujizat, dia melihat sumber pemberian mujizat. Lebih dari mana mujizat. Makanya saudara, jangan kaget. Kenapa banyak orang tadinya belum punya anak 3 tahun cerai. Karena melihat mujizat. Bukan kepada sumber yang memberikan. Kenapa orang dalam gereja tadinya bernyala-nyala, berapi-api, disanjung, dihargai. Begitu tidak lagi dihargai. Dia move, aku perlu cari yang menghargai saya. Karena melihat mujizat, bukan sumber. Nah, dewasa rohani harus begitu. Setuju? Enggak setuju gak itu firman saudara ya? Contoh itu dari saudara, mau atau enggak? Baru kita bisa menjadi konsisten, menjadi orang yang berpengaruh. Satu waktu jangan kaget. Ya, makanya prinsip saya hidup sekarang ini begini. Semua yang saya dapat tiba-tiba hilang, saya cuma bilang, gua enggak mau pusing, enggak mau bikin cemar ini bumi. Saya mau mati terhormat dalam kebesaran Tuhan. Ya? Jadi kalau ada orang ribu-ribu dengan saya, hei capek, ngapain bikin nafas-nafas ribut itu. Mari rock, nggak kasar. Sudahlah, jadilah dewasa. Jangan melihat persaingan, jangan melihat kelompok, apalagi sukuisme. Orang yang masih melihat sukuisme kelompok adalah orang yang tidak dewasa. Kalau saudara tahu ada orang yang punya kelemahan di mana, mari saudara yang lebih dukung di situ. Kita adalah tubuh Kristus.
Halo. Ada orang datang ke saya pernah. Beberapa ya. Om, kalau Om kembali jadi gembala, itu orang-orang yang pergi akan balik. Saya bilang bertobat kamu. Saya bukan juru selamat. Juru selamat itu Yesus. Kamu lihat sumbernya Tuhan. Semua orang punya gaya hidup, cara spesial. Saudara mesti bangga dengan gembala saudara Pak Yonatan. Itu saya ketemu dia pertama kali itu di Sydney. Itu saya baru bertobat, dia sudah ngajar di The Body of Christ. Saya ketemu Ibu Ina itu di Jerman, perbatasan Darmstadt dan Belanda. Saya baru datang situ belajar kesaksian, dia sudah penginjilan. Semua mereka ini punya kelebihan. Saya tidak bisa masuk di situ. Makanya saya perlu hanya di bagian saya tekuni dan saya lihat sumbernya, bukan hasilnya. Haleluya. Ada amin? Tidak ada namamu saudara masing-masing. Kalau saudara sampai bilang amin, dengar. E-nya itu amen, amen, amin. Bahasa Inggrisnya, E-nya itu agree with God. Saudara setuju dengan Tuhan. M-nya itu move with God. Saudara selalu bergerak dengan Tuhan. I atau E itu end with God, selalu berakhir bersama Tuhan. Dan N itu never doubt God. Tidak pernah ragu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya dia. Oke, ya, jadi jangan goyah. Saudara perlu ke situ, dewasa rohani. Oke, saya pun belajar. Ya. Makanya orang yang dewasa rohani, kebanggaannya itu adalah kesengsaraan dan penderitaan. Artinya gini, sengsara penderitaan sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Cuma tugas saudara, tinggikan, muliakan dia, hidup apa yang dia mau. Karena saudara diberikan lebih daripada pemenang. Bukan untuk takut. Makanya Musa bilang, manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Dan dengan cepat dia akan berlalu. Umur saudara tidak ada yang tahu. Haleluya. Lagi treatment, tiba-tiba dut. Hari ini sehat-sehat, makan sehat-sehat, besok coba olahraga, pup, meninggal. Ya, sulit saudara. Makanya terus berpaut pada Tuhan, makanya dia bilang, akulah pokok anggur yang benar. Setuju? Dan yang berikut, sudah dia. Ayat yang keberapa? Ketujuh, yang terakhir. Nah, masih 15 ya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Artinya begini, dapat dipercaya. Katakan dapat dipercaya. Kita bukan hanya hidup percaya Tuhan, tapi kita harus dapat dipercaya sampai ke level menjadi orang kepercayaan Tuhan. Menjadi orang apa? Itu yang kata dapat dipercaya ini masih koma. Sampai level menjadi kepercayaan Tuhan. Ya. Kalau kita jelas hal-hal ini, ya, orang yang menjadi kepercayaan Tuhan itu bukan hanya membaca kebenaran atau menikmati kebenaran yang membawa berkat, bukan. Melainkan konsisten melakukan kebenaran. Sampai kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi itu yang perlu kita menjadi pribadi yang berpengaruh dalam keluarga. Ini yang perlu kita latih. Nanti ibadah kedua juga saya akan bicara yang sama. Kalau saudara sudah ikut pertama, enggak usahlah ikut kalau sudah dengar. Kalau mau refreshing silakan. Ya, kalau saya dengan anak saya selalu begitu. Mereka komitmen di roh. Selesai mereka pelayanan, mereka bilang, Om saya mau pergi gereja ini. Pergilah belajar dengan bebas. Mereka jadi pintar, saya akhirnya juga diberkati. Berarti, kalau orang sudah tertanam kita menjadi pengaruh, tidak akan dia lari kemana. Jadi mari kita masing-masing melihat diri kita. Apa yang harus kita rubah?
Haleluya. Itu sekarang contoh itu. Dan ingat, ini yang Tuhan mau. Makanya menjadi pribadi, saya ulangi lagi, yang berpengaruh dalam keluarga. Itu yang perlu dilatih pertama. Tidak hidup dalam sistem dunia dan daging. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. 3, menjadi model dalam keluarga. Oh, saya multimedia ndak ikut ya. Biasa dia langsung catat poinnya. Ndak apa-apa, tidak berdosa. 4, dewasa rohani. Yang 5, dapat dipercaya. Saya ndak pakai PPT karena saya lihat layarnya itu durasinya ndak tajam ya. Daripada nanti saya yang bilang, kenapa begini? Saya suka pakai pointer, suka lompat-lompat. Jadi saya pikir ya, saya share ini. Oke, kira-kira jelas? Jelas ini? Nah, dengar baik-baik. Makanya di dalam kita bangun discipleship, kita akan tahu mana itu teman, mana itu sahabat, mana itu anak, mana itu cuma sekedar menyebut kamu bapak. Banyak orang mengaku jadi teman, banyak, tapi sahabat enggak. Kalau teman tuh bisa begini, satu gereja, dia bergumul, ikut sama-sama bergumul. Kami mau orang ini, dia ikut, ya saya juga mau. Begitu sudah bergumul sama-sama, sudah selesai, dia merasa, aku sudah hebat nih, selamat tinggal. Nah, itu teman, itu bukan anak, itu budak. Paham ini? Loh, paham ini? Ada lagi bilang, oke, kamu bikin apa? Visi misi. Aku dukung. Aku akan habis-habisan kita berdoa sama-sama. Berdoa sama-sama. Begitu terjadi revival, senang dah. Begitu senang dia mulai tahu, aku sudah tahu rumusnya. Itu bilang, selamat tinggal sobat, silakan sendiri. Itu teman. Itu bukan anak. Kalau anak sahabat, susah senang, kita sama-sama. Sekali dengan dia, bersama dia, kalau Tuhan bilang itu partner. Itu suami istri juga begitu. Jadi sekarang saudara tahu, tidak semua jemaat yang komitmen sini, itu adalah jemaat yang berkomitmen. Even dia sudah melayani. Loh, paham itu enggak? Ada yang bilang, senangnya apa saya? Jadi hari ini saya berharap kita menjadi pribadi yang berpengaruh dalam keluarga supaya kita betul-betul bisa membawa apa? Pengaruh bagi orang lain. Selamat berlatih. Jesus love you all abundantly. Haleluya. Nah, sebelum saya serahkan apa ini, ada pengumuman ya. Habis ini kan 2 persembahan. Saya minta waktu berdoa. Kan 9:45 menit saya. Nah, saya cuma mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ada di antara saudara, saya tidak tahu mungkin di sini atau nanti ibadah kedua. Baru terjadi kemarin, saudara tuh susah tidur. Waktu saudara berbaring sampai pagi tidak tidur-tidur. Pikirannya lari kemana-mana. Hari ini kalau saudara bilang, itu aku. Saudara berdiri di tempat, tidak usah maju. Saya mau berdoa untuk saudara. Kalau ada, ibu silakan berdiri. Ada lagi? Tidak ada. Oke, ibu. Sebelum saya doakan, ibu perlu tahu begini. Yesus yang ada dalam hidup ibu, ibu ada dalam dia, itu tidak pernah meninggalkan ibu. Amin. Kenapa pikiran ibu bisa lari ke sana? Karena ibu tidak yakin bahwa dia sudah ada dalam ibu, berarti ibu punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu fokus kepada kebenaran, karena dia adalah kebenaran. Ibu ngerti? Jadi caranya sekarang setelah nanti saya doakan, begitu ibu tidur, terus belum bisa tidur ngomong gini, hai tubuh, namanya misalnya ibu namanya Mary misalnya, tidur kamu. Aku digendong oleh Tuhan, janjinya sampai masa tua. Sudahlah, kamu tidak usah macam-macam. Ya, kalau tiba-tiba lagi datang, nanti kamu begini, ngomong, cerewet kamu iblis. Aku mati tetap pasti ke rumah Bapak. Oh dia takut.
Tiba-tiba ibu ngomong-ngomong itu terus, tidur nih. Sampai pagi, bangun segar, makan enak, tetap lincah, hidup berkemenangan. Amin. Nah, puji Tuhan. Buka tangan ibu, saya berdoa dari sini. Tuhan, terima kasih apa yang kau taruh di hatiku. Kenyataan itu ada. Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah berkata yang tidak engkau lakukan. Aku berdoa saat ini. Jiwanya dan spiritualnya yang terganggu oleh pada pikiran-pikiran ke arah lain. Akibat tubuhnya terganggu, aku katakan, hai iblis, berhenti. Dia sekarang mengerti bahwa Tuhan ada dalam dia, jauh lebih besar. Dan aku percaya saat ini Tuhan, Engkau yang hebat akan terus memimpin ibu ini. Dan dia akan terus mengalami pesta kebangkitan dalam nama Yesus. Aku yakin dan aku berkata dalam nama Yesus, pola pikirnya berubah. Hanya pikiran Kristus, itu pikiran firman. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus terima kasih. Amin. Ibu jelas ya? Selamat berlatih. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan, ada yang baca pengumuman silakan. 2 persembahan dan ucapan syukur. Tugasnya Ibu Ita. Langsung di present worship, silakan. Mari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu yang bisa bersama-sama fellowship, bersama-sama di tempat ibadah ini yang hadir, kita bersama-sama dapat berfellowship bersama-sama, ada snack dan minuman yang disediakan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Om Frankie yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Firman yang sangat memberkati dan kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan Bapak Ibu dapat melalui transfer atau kiris. Dan kalau ada Bapak Ibu yang amplop yang disediakan oleh gereja ada di bagian belakang. Kita akan satu dalam doa. Bersyukur Bapa, kalau di pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di pagi ini juga kami memberikan yang terbaik Tuhan. Persembahan, baik diakonia, misi, dan pembangunan gereja. Biarlah apa yang kami beri, semua itu dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini, adakah yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini? Kalau ada, bisa melambaikan tangannya. Oke, Ibu berdua, selamat datang Ibu di tempat ini. Mungkin di kali-kali yang akan datang jika berkesempatan masih bisa bersama-sama dengan kami. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Yesus abadi.
sumber kebahagiaan itu sudah ada dalam hidupmu. Yaitu pribadi yang hebat, ajaib dan mulia itu Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah sumber kebahagiaan itu ada, juga sumber berkat, sumber mujizat, semua sudah ada dalam hidupmu. Untuk itu mari, untuk bisa menikmati, selalu hidup dalam koridor kebenarannya. Maka di mana engkau bergerak, kebenaran itu yang mengarahkanmu, bergerak, berjalan, berlari. Sehingga semua apa yang kau butuhkan itu terus mengikutimu. Karena sumber yang hebat itu ada dalam hidupmu. Dan waktu engkau terus mempercayai ini, bukan hanya engkau diberkati, bukan hanya engkau menikmati mujizat, keajaiban atau kesembuhan, tapi di mana-mana, di dunia di mana Tuhan tempatkan engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh untuk memberkati orang lain, melayani orang lain, menyatakan kuasa Tuhan pada orang lain, menyatakan mujizat pada orang lain, bahkan menyatakan pribadi yang hebat Yesus pada orang lain. Sehingga semakin hari, karena hidupmu meninggikan Tuhan, banyak orang datang kepada Yesus karena melalui hidupmu. Lakukan itu, nyatakan itu, bergeraklah, berlari pada tujuan yang Tuhan mau. Dan berkat-berkat selalu engkau nikmati dalam pesta kerajaan Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.